Hai, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Riptina Pawestri, guru SD Negeri 1 Bobosan, CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Kali ini saya buat video tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Fasilitator saya adalah Bapak Nuryanto, kemudian pengajar praktik saya ini adalah Bapak Jahid. Pengaruh filosofi Patrap Triloka terhadap pengambilan keputusan. Suwardi Suryaningrat yang lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 mendirikan Perguruan Tinggi Nasional Taman Siswa, National Outreach Institute Taman Siswa. Beliau pun mencetuskan Patrap Triloka, asas-asas pendidikan. Patrap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dalam dunia pendidikan, terjemahan dari semboyan tersebut adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Ketiga nilai tersebut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai Ingarso Suntulodo memberikan pengaruh nyata terhadap peran guru sebagai teladan. Nilai tersebut selaras dengan seorang calon guru penggerak. Hendaknya menjadi teladan dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan yang dilakukan tentu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bentuk nyata pengaruh nilai ini adalah sosok CGP yang mampu menggerakkan ekosistem ke arah lebih baik. Nilai Ingmadyo Mangunkarso mengingatkan bahwa seorang calon guru penggerak harus mampu membangun motivasi diri dan orang lain untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Berlandaskan nilai tersebut, seorang calon guru penggerak bisa berbagi semangat untuk terus bergerak. Gerakan yang dilakukan berupa ajakan kepada guru-guru lain untuk bersama-sama bergerak. Nilai Ingmadyo Mangunkarso memengaruhi jiwa kolaboratif pada diri calon guru penggerak dan guru lainnya. Nilai Tutwuri Handayani memengaruhi calon guru penggerak dalam hal memberikan dukungan. Seorang calon guru penggerak selayaknya menjadi pendukung dalam penerapan pengambilan keputusan dengan tepat dalam ekosistem pendidikan. Calon guru penggerak bisa memberikan dukungan berupa ide, gagasan, dan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, juga bisa berupa pemberian opsi trilema, berupa ide kreatif dalam pengambilan keputusan. Sudah seharusnya calon guru penggerak senantiasa tergerak untuk menemukan ide kreatif ini. Pengaruh nilai diri terhadap prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Pada dasarnya, setiap individu guru adalah penggerak, setidaknya bagi dirinya sendiri. Guru penggerak sejatinya hanyalah status. Disadari atau tidak, setiap guru sebenarnya memiliki nilai-nilai sebagai guru penggerak. Di dalam guru ada nilai-nilai tertanam sejak pertama memutuskan menjadi seorang pendidik. Dalam perjalanannya, nilai-nilai itu akan semakin terasa. Tindakan untuk mengembangkannya pun semakin terarah. Namun, tidak semua bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Tentu, masing-masing memiliki alasannya.
Nilai-nilai dalam diri kita sebagai guru besar pengaruhnya terhadap pengambilan suatu keputusan. Nilai inovatif dalam diri guru akan menjadi dasar yang baik dalam menentukan berbagai opsi pengambilan keputusan yang dilakukan. Nilai kolaboratif akan memengaruhi kita dalam memetakan aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Tidak terkecuali dengan nilai mandiri. Nilai ini akan menjadi dasar bagi seorang guru untuk menentukan inisiatif berdasarkan prinsip pengambilan keputusan. Nilai ini juga akan menjadikan seorang guru bisa berpikir cepat dan tepat dalam menghadapi suatu dilema etika yang menjadi alasan pengambilan keputusan. Demikian halnya dengan nilai reflektif. Nilai ini akan berpengaruh besar terhadap kemampuan seorang guru melakukan refleksi atas keputusan yang diambil. Refleksi ini akan membuat guru menjadi tahu benar tentang keputusannya sudah tepat atau belum. Muara dari semua nilai ini adalah berpihak pada murid. Nilai dalam guru ini akan memengaruhi sikap dalam menentukan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi murid. Nilai-nilai tersebut pada akhirnya akan disadari dan dipahami sebagai kesatuan utuh dalam diri guru, terutama calon guru penggerak. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran pendamping dan fasilitator. Kaitan kegiatan terbimbing dengan pengambilan keputusan. Dalam pengujian pengambilan keputusan, bimbingan dalam bentuk coaching sangat membantu. Peran pendamping dan fasilitator selama proses pembelajaran merupakan hal baik bagi calon guru penggerak untuk bisa menggali potensi diri dalam melakukan pengambilan dan pengujian keputusan yang tepat. Melalui diskusi dua arah, hal-hal atau pertanyaan terkait pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan baik. Sebagai contoh, saat saya mengambil keputusan mengubah rencana jangka pendek yang telah disusun, pendamping mengarahkan saya untuk bisa menemukan potensi saya. Hingga akhirnya, dari proses coaching tersebut, saya menyadari bahwa keputusan yang saya ambil sudah tepat. Hal ini menurut saya peran pendamping dan fasilitator dalam pengambilan keputusan sangat efektif. Termasuk di dalamnya adalah diskusi terkait studi kasus yang terjadi di sekolah. Pembahasan studi kasus dan nilai-nilai yang dianut pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Moral dan etika adalah suatu kesatuan, merupakan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Moral dan etika tetaplah harus tertanam sebagai nilai seutuhnya pada pribadi pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada moral dan etika merupakan langkah awal bagi pendidik untuk mengenali nilai-nilai dalam diri. Melalui pembahasan studi kasus, pendidik bisa sekaligus mengeksplorasi nilai-nilai lainnya dalam diri, antara lain peduli dan tanggung jawab. Selain itu, kedua nilai ini akan memberikan kemudahan bagi guru untuk membedakan bujukan moral dan dilema etika. Dalam studi kasus pengambilan keputusan, seorang pendidik harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Seorang pendidik harus memastikan terlebih dahulu apakah studi kasus yang di dalamnya adalah benar versus benar atau benar versus salah. Jika studi kasus yang dianalisis adalah benar versus benar,
maka pendidik harus menetapkan langkah pengambilan keputusan. Hal ini karena bisa dipastikan kasus tersebut termasuk dilema etika. Apabila kasus tersebut benar versus salah, berarti kasus tersebut merupakan rujukan moral. Dalam hal ini, pendidik harus memiliki nilai ketegasan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdampak pada lingkungan. Pengambilan keputusan yang tepat berpegangan pada kepentingan terbaik bagi semua pihak, sehingga tidak ada pihak-pihak yang tersakiti akibat pengambilan keputusan tersebut. Tentunya bukan hal yang mudah, membutuhkan upaya yang terencana dan sistematis. Seorang pendidik terlebih dahulu harus menyusun perencanaan pengambilan keputusan. Perencanaan berawal dari penulisan kasus secara detail. Selanjutnya adalah melakukan analisis berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seorang pendidik memilih keputusan berdasarkan analisis dengan hasil tepat. Apabila melalui tahap terakhir, yaitu refleksi, ternyata tidak tepat, pendidik bisa saja mengubah keputusan yang akan diambilnya. Selain itu, bisa juga menggunakan opsi trilema yang merupakan cara kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya sebagai keputusan. Jika pengambilan keputusan dilakukan dengan tepat, maka kondusivitas ekosistem sekolah akan tetap terjaga. Hal ini karena tidak adanya konflik berkepanjangan setelah keputusan diambil. Ekosistem sekolah pun tetap aman dan nyaman tanpa gejolak yang berarti akibat keputusan yang diambil. Semua pihak yang terlibat akan menerima hasil keputusan dengan hati terbuka dan lega. Kesulitan dalam pengambilan keputusan. Melakukan hal baru tentu tidak selamanya mengalami kemudahan. Ada kalanya di tengah perjalanan menemukan kesulitan. Dengan perencanaan yang tepat akan memberikan kemudahan dalam mengambil keputusan. Upaya meminimalisirnya adalah dengan melakukan pemetaan kesulitan yang akan dihadapi. Tujuannya adalah untuk menemukan strategi penyelesaian saat mengalami kesulitan. Dari pemetaan kesulitan, setidaknya ada gambaran yang diperoleh sebagai berikut. Pertama, belum adanya kesamaan pemahaman tentang rujukan moral dan dilema etika. Calon guru penggerak bisa melakukan upaya membumikan pemahaman tersebut melalui diseminasi dan teladan. Dalam hal ini, calon guru penggerak bisa melakukan diseminasi dan pelatihan kepada sejawat. Sedangkan sebagai teladan, calon guru penggerak membiasakan diri menerapkan hal tersebut dalam pengambilan keputusan. Kedua, pengambilan keputusan berdasarkan 3 paradigma, 4 prinsip, dan 9 langkah belum menjadi budaya positif di sekolah. Upaya mengatasinya melalui diseminasi materi pengambilan keputusan kepada sejawat. Langkah ini untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan kesadaran menerapkan, hingga pada akhirnya akan terus tumbuh menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Bentuk pengaruh nyata terlihat dari pengambilan keputusan terkait proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Keputusan dalam menentukan bentuk-bentuk diferensiasi yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga terkait dengan keputusan untuk mengembangkan proses pembelajaran berpihak pada murid.
bukan saja pada tingkat guru dalam proses pembelajaran, namun pada tataran pengambilan kebijakan sekolah. Pihak sekolah harus memikirkan matang-matang dalam menentukan kebijakan terkait pendidikan murid. Sekolah menjadikan murid sebagai subjek pendidikan adalah dasar dalam mengambil keputusan. Beberapa pertimbangan bisa dilakukan sekolah sebelum mengeluarkan keputusan. Seorang calon guru penggerak bisa menjadi pemberi masukan pada pihak sekolah, terutama terkait kebijakan menyangkut kepentingan terbaik bagi murid. Hal ini menunjukkan bahwa seorang calon guru penggerak bisa memengaruhi pengambilan keputusan, sekaligus juga menggiring dan mengarahkan keputusan sekolah untuk menetapkan pengajaran yang memerdekakan murid. Dalam hal ini, peran sebagai pemimpin pembelajaran sangat dibutuhkan. Pengambilan keputusan dan masa depan murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, harus memahami paradigma pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu mempermudah dalam menentukan prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Ada hubungan erat antara keputusan masa sekarang dengan masa depan murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada perubahan murid ke depannya. Bisa dikatakan bahwa masa depan murid bisa saja tergantung dari keputusan yang diambil guru saat ini. Contoh sederhana, pada saat kita membuat keputusan untuk tidak menaikkan murid karena terkendala regulasi atau aturan sekolah. Bisa jadi saat itu kita menjadi pemutus. Harapannya menjadi lebih baik di masa depan. Itu adalah contoh kasus yang sering kita temui di lapangan. Contoh kasus yang bisa jadi kunci masa depan bagi murid kita. Sebagai individu, kita tidak pernah tahu akan menjadi apa murid-murid kita kelak. Kita juga tidak pernah tahu menjadi seperti apa murid-murid kita. Jika saat ini kita mengambil keputusan salah, bisa jadi akan menghambat langkahnya mencapai cita-cita murid. Atau juga bisa jadi dengan mengambil keputusan tepat, maka kedepannya kita akan memberikan hasilnya. Bisa saja murid berubah menjadi lebih baik berkat keputusan yang kita ambil tentangnya. Bisa juga dengan keputusan kita yang tepat saat ini, murid bisa menemukan potensi diri yang tersembunyi. Tentu hal tersebut akan menjadi berkah tersendiri. Oleh karena itu, penting mengubah mindset kita bahwa proses pembelajaran sejatinya pengambilan keputusan yang memerdekakan murid. Kesimpulan akhir. Kesimpulan uraian di atas adalah bahwa kita harus mempelajari pengambilan keputusan dengan tepat dalam pengajaran yang memerdekakan anak demi kebaikan mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk bisa menghadirkan masa depan murid yang lebih baik, guru juga perlu mempertimbangkan bentuk diferensiasi dan sosial emosional murid dalam pengambilan keputusan. Tujuannya agar keputusan pengajaran yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Selain itu, sebagai seorang guru, sudah seharusnya mengubah mindset bahwa pengajaran yang dilakukan adalah bentuk dari coaching. Dalam hal ini, guru harus memberikan bimbingan agar murid bisa mengambil keputusan terbaik bagi kehidupannya di masa kini dan masa depan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam pengajaran yang memerdekakan murid haruslah benar-benar berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Nah, sekian, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa pada video-video yang lain. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.